Sambungan dari penjelasan. Ini sambungan dari penjelasan sulfonasi 8 amina kumarin. Di sini O- akan berikatan sementara dengan H+ sehingga membentuk ikatan hidrogen yang menghasilkan H2SO4 menghasilkan H2SO4 H3O dengan SO3 H3O SO3 dan H2SO4 masuk dalam reaksinya pada mekanisme amina kumarin. NH2 merupakan senyawa NH2 termasuk senyawa pengaktif karena cenderung menarik elektron keluar dari C yang aromatik. Pada mekanisme kedua pada senyawa 8 amina kurmalin terdapat 2 senyawa aromatik yang bagian A itu gugus amina. Kemudian pada bagian NH2 yang ada perbedaan keelektronegatifan NH2 ada perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H. N lebih elektronegatif daripada H sehingga energi ikatannya putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Ikatannya putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Kemudian pada N juga terdapat satu pasang elektron bebas. Jadi tolakan elektron bebas sangat kuat menyebabkan elektron bebas dengan elektron ikatan tersebut cenderung ke inti aromatik yaitu C8. Ke C8. 2 1 2 3 4 ke C8. Sehingga C8 menjadi parsial negatif sehingga parsial 8 ini akan terpolarisasi ke C7. Dilihat dari sisi 3 dimensi juga yang dekat dengan C8 dilihat dari sisi dimensi juga dilihat dari C8 adalah C5 sehingga C5 menjadi parsial negatif. Dalam hal ini NH2 berperan sebagai elektrofilik. Kemudian dilihat dari hambatan luarnya juga C7 lebih besar karena lebih dekat dengan gugus fungsi. Pada C9 itu hambatan ruangnya sangat besar karena dekat dengan gugus fungsi dan juga berikatan dengan senyawa aromatik. Sedangkan pada C5 itu sangat kecil karena jauh dari gugus fungsi sehingga elektrofilik mudah menyerang C5. Kemudian pada C5 itu akan berikatan sementara dengan SO3+. C5 akan berikatan sementara dengan SO3+. Akibatnya SO3+ dapat menyebabkan elektron ikatan SO3+ dengan C5 tertarik ke SO3+. Sehingga C5 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C5 akan mengganggu ikatan antara C5 dengan C6. Sehingga ikatan pi putus ke C5. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menyebabkan ikatan pi-nya putus ke C5 menyebabkan C5 menjadi minus dan C6 menjadi plus. Sehingga ikatan pi putus ke C5 menyebabkan C5 menjadi minus dan C6 menjadi plus. Kemudian minus pada C5 akan berikatan dengan SO3. Minus pada C akan berikatan dengan SO3 akan membentuk ikatan permanen. Kemudian positif
positif pada C6 akan mengganggu ikatan sigma dengan antara C5 dengan C7. C5 akan mengganggu ikatan sigma dengan C5 dengan C7, menyebabkan C7 menjadi, sehingga energi ikatannya cenderung ke C6, menyebabkan C7 menjadi parsial. C7 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C7 akan mengganggu ikatan pi dengan C7 dengan C8, menyebabkan C7 menjadi minus dan C8 menjadi positif. Kemudian C7 ini akan berikatan dengan C6 plus, membentuk ikatan pi baru. Pada C5 dengan C6 ikatannya putus ke C5, sehingga C5 menjadi minus dan C6 menjadi positif. C5 akan putus ke C4, membentuk ikatan pi baru. Kemudian pada C1 dengan C2 juga putus ke C, sehingga membentuk ikatan pi baru. Begitu juga pada 7 dan 8. 7 juga putus sehingga membentuk ikatan pi baru. Pada C5 negatif akan berikatan dengan H+ yang ada pada H3O plus membentuk H2O dan plus pada C6 akan berikatan dengan HSO4- membentuk H2SO4. Jadi jadi senyawa yang dihasilkan adalah 5 sulfonat 8 amina kurmalin. 5 sulfonat 8 amina kurmalin dengan hasil samping, ini hasil utamanya, dan hasil sampingnya yaitu H2O ditambah dengan H2SO4. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.